Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Dara Ramang, alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat. Yang barangkali hari ini, pagi ini ada di sini sedang sakit, semoga cepat sembuh ya Bu, Pak. Yang hari ini punya kesulitan, semoga Allah segera berikan kemudahan. Yang hari ini mendapatkan musibah ataupun masalah, semoga diberikan segera jalan keluar yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati, puji syukur marilah kita selalu haturkan kepada Allah yang Maha Luhur, yang selalu tidak pernah berhenti memberi kita semuanya limpahan karunia, karunia lahir, karunia batin, karunia yang rahasia maupun karunia yang nyata, karunia yang kita rasakan dengan sepenuh hati maupun sering kita abaikan. Semoga apapun yang kita rasakan hingga hari ini selalu kita jalani dengan penuh rasa syukur, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang kufur. Mudah-mudahan demikian selalu, dan kita dicatat sebagai orang-orang yang bersyukur kepadanya, serta mengabdi, menghamba, juga beribadah dan berta'abbud semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, Nabi akhir zaman, pemungkas para nabi dan utusan, Rasul Al-Mustafa, Nabi Yuna, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, juga orang tua kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, para guru dan orang-orang mencintai kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang menyayangi kita sampai hari ini, sampai detik hari ini, dan juga yang akan datang. Semoga kita dan mereka semuanya selalu mendapatkan kebaikan dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kesulitan, pada hari penentuan, dan pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada hari Ahad ini, hari Minggu tanggal 5 November tahun 2023, alhamdulillah kita bisa kembali berada di Masjid Al-A'raf bersama-sama pada subuh hari dan berangka ngaji hari Ahad atau kajian hari Ahad. Dan pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan sekaligus juga kehormatan, juga sekaligus tugas untuk menyampaikan bahasan pada pagi hari ini. Dan panitia sudah bertanya kepada saya apa tema yang akan dibahas. Bahasan ini boleh jadi sudah pernah dibahas oleh sebagian di antara kita di sini, atau juga mungkin belum, atau setidak-tidaknya kalau sudah pernah dibahas, mudah-mudahan apa yang akan saya bahas ini memiliki sorotan yang berbeda, dan sehingga barangkali ada hal yang baru atau sesuatu yang bisa kita renungkan bersama-sama dalam rangka keberagaman kita
dan juga menjalani kehidupan kita yang tersisa di alam dunia ini. Bapak-bapak yang saya hormati, tema yang kita sampaikan atau yang kita rencanakan pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan rukun agama. Rukun agama. Ada dua diksi yang dua-duanya sudah lazim kita sering dengar dan sering kita sampaikan, atau mungkin juga sering kita pahami dengan baik. Namun marilah kita coba sama-sama kembali ingat bahwa dari segi pemahaman umum, rukun itu adalah suatu baik amalan maupun kondisi yang harus ada untuk suatu amalan, yang jika amalan yang menjadi rukun itu tidak ada, maka amalan itu menjadi tidak sah atau menjadi tidak diterima. Sebagaimana sholat ada rukunnya, sebagaimana zakat ada rukunnya, sebagaimana puasa ada rukunnya, sebagaimana haji ada rukunnya, bahkan menikah juga ada rukunnya, jual beli juga ada rukunnya. Nah, apabila perbuatan-perbuatan tadi tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka perbuatan tadi, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu tidak ada atau tidak jadi atau tidak sah atau batal. Sedangkan agama sebagai besaran, sebagai bangunan besar yang melingkupi kegiatan ibadah atau muamalah ataupun kegiatan yang lain-lain, itu juga sama halnya dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lain memiliki rukun. Nah, apa itu rukun dari segi bahasa? Secara mudahnya rukun itu adalah pondasi. Pondasi yang menjadi tegaknya sesuatu yang lain. Rukun itu harus ada bagi sebuah sholat. Dan ketika sholat tidak memenuhi rukun-rukunnya, maka sholat menjadi roboh, menjadi runtuh, dan tidak menjadi tegak. Begitupun agama. Agama juga memiliki rukun. Dan kita sudah sama-sama paham, sudah sama-sama hafal ketika masih kecil, kita sudah diajari oleh ustadz kita, oleh guru kita, oleh guru agama, dan atau pengajar di masjid dan sebagainya, di musola atau di tempat-tempat yang lain, bahwa rukun agama ada berapa? Ada 3, sudah sangat hafal. Yang kalau disingkat, 3-3-nya itu adalah triple I, 3I. Yang pertama I itu adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ini adalah 3 rukun dari agama. Ya, karena kita sekarang berada di masjid dan kita pun adalah seorang muslim, maka yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. Nah, iman, Islam, dan ihsan ini adalah 3 pondasi bagi tegaknya agama kita. Dan kalau kita kaji secara lebih global dan universal, sesungguhnya 3 rukun agama ini bukan hanya untuk agama kita Islam semata, tapi juga berlaku untuk agama-agama yang lain. Mengapa agama yang lain, termasuk juga agama kita, disebut sebagai sebuah agama? Karena agama disebut agama atau sesuatu disebut agama ketika memiliki 3 pondasi ini. Dan apabila sesuatu yang diyakini tidak memiliki ketiganya, maka dia tidak disebut sebagai agama. Paling banter disebut sebagai kepercayaan. Di negara kita kan ada berapa agama yang diakui, Pak? 5 apa 6? Dulu 5, sekarang sudah 6, ditambah Konghucu. Nah, tapi selain yang 6 ini, kan juga ada yang tidak disebut sebagai agama, tapi diakui sebagai sebuah kepercayaan. Nah, kenapa yang selain yang 6 tidak disebut sebagai agama? Karena tidak melengkapi atau tidak memenuhi syarat rukun yang ada 3 tersebut, yakni iman, Islam,
dan ihsan dalam bahasa kita, bahasa Islam, bahasa agama kita. Nah, padanannya dalam bahasa yang lain, iman, Islam, dan ihsan itu, kalau dalam bahasa Latin barangkali bisa kita sebutkan, iman itu sama dengan credo. Credo, keyakinan atau kepercayaan, atau sesuatu yang diyakini, credo. Nah, sedangkan Islam dalam bahasa yang lain atau kurang lebih padanannya adalah ritus atau ritual. Sedangkan ihsan padanannya adalah etos, akhlak. Nah, berkaitan dengan iman, Islam, dan ihsan dalam agama kita, maka tentu saja kita bisa menemukan ketiganya ini, sebagaimana yang pernah disampaikan dulu oleh Ustadz Deki di tempat ini, berkaitan dengan hadis arba'in yang kedua ya. Bahwa suatu saat Rasulullah pernah didatangi oleh seseorang yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, kemudian datang berada di depan Rasulullah, lalu menempelkan lututnya kepada lutut Rasulullah, lalu dia bertanya, mal Islam, lalu mal iman, kemudian mal ihsan. Begitu ya. Itu dalam hadis arba'in yang kedua, bisa kita lihat di sana. Nah, sekarang kita coba pahami iman, Islam, dan ihsan. Sebagaimana tema kita adalah memahami rukun agama. Sebagai sebuah agama di mana ia akan tegak, maka kita sebagai muslim yang beragama Islam juga mesti memahami ketiganya dengan baik. Ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Nah, secara linguistik, secara kebahasaan, atau mungkin secara lugawiyan, iman itu dari kata amina, ya'manu, amnan, lalu diubah atau ditambah menjadi awalan hamzah sebelum huruf yang pertama, sebelum fa fi'il, menjadi amana, lalu dibaca dengan mad badal sehingga menjadi amana, lalu yu'minu, kemudian masdarnya atau sigot isim masdarnya adalah imanan. Amana yu'minu imanan. Amina ya'manu arti awalnya adalah aman atau terlindungi atau terjaga. Nah, kemudian ketika ditambahkan a di depan menjadi amana atau amana yu'minu imanan, maka kemudian dipahami menjadi mengimani atau mempercayai. Nah, dari kata iman itu nanti ada derivasinya atau ada tesaurusnya atau ada padanan-padanannya atau ada diksi-diksi lain yang menjadi penjelas bagi kata iman itu sendiri. Yani ada kata akidah, ada kata keyakinan. Akidah dari segi bahasa artinya adalah ikatan. Kemudian yakin dari segi bahasa sama dengan iman, artinya meyakini atau mempercayai sesuatu yang diyakini atau yang dipercayai. Nah, Al-Quran kadang-kadang juga menggunakan kata iman untuk sesuatu yang harus kita yakini itu, dan juga kadang-kadang menggunakan kata yakin yang juga harus kita imani dan kita yakini. Sebagai contoh, misalkan tadi kita bacakan di awal bahasan sebelum kita sampaikan, dalam surat Al-Baqarah Allah menggunakan kata yu'minun, dan pada ayat berikutnya menggunakan kata yuqinun, yakin. Tadi kita sampaikan ayat yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di situ kalimat yang digunakan atau diksi yang digunakan adalah yu'minuna. Orang-orang muttaqin di antara karakteristiknya atau sifatnya adalah pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman atau mengimani al-ghaib, yang gaib. Ini iman yang pertama adalah beriman dulu kepada yang gaib. Sebelum beriman kepada yang lain-lain, yang paling utama adalah beriman dahulu kepada yang gaib. Dan di antara tafsir al-ghaib di sini, yang paling tinggi dan yang paling besar dan yang paling utama adalah Allah itu sendiri. Karena
sekalipun kita yakin adanya Allah, tetapi tak satu pun di antara kita yang pernah melihat Allah. Dan Allah sebagai Tuhan tidak pernah bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri berupa wujud. Karena tidak ada Tuhan yang berwujud. Tidak ada Tuhan yang bisa dilihat oleh mata pandangan kita, karena Tuhan adalah zat yang maha gaib. Maka ketika kita sebagai mukmin, maka yang pertama yang harus kita imani adalah al-ghaib itu sendiri. Dan al-ghaib yang paling pertama dan utama adalah Tuhan, atau dalam bahasa kita atau yang kita sebut dengan Allah. Maka kemudian yang harus kita perlu kembangkan lebih jauh tentang keimanan itu sendiri adalah bagaimana kita mengimani Tuhan, mengimani zat yang menciptakan langit dan bumi dan kita semuanya, juga yang melindungi, mengawasi, mengayomi, serta menjaga kita semua, yang disebut dengan Allah. Siapa Allah? Nanti di ayat-ayat yang lain ada penjelasan Rabbul Alamin, ada lagi Malik Yaumiddin, ada sebelumnya lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, dan seterusnya banyak sekali tentang sifat-sifat Allah atau Tuhan. Nah kemudian turunan dari beriman kepada Allah itu yang seperti kita bisa simak dari hadis Arba'in yang kedua itu adalah beriman kepada yang juga sama-sama gaib, yakni malaikat. Beriman kepada para malaikat. Nah, malaikat itu seperti apa? Terus terang saja di antara kita di sini tidak ada yang tahu. Bahkan para ulama yang menuliskan buku, kitab-kitab pun tidak ada yang tahu malaikat seperti apa. Kita hanya tahu cerita tentang malaikat seperti apa, sebagiannya dari Al-Quran atau sebagiannya dari hadis-hadis Nabi. Dan bersumber dari ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi itulah kemudian kita menyerap informasinya, kemudian mencoba merumuskan dalam pikiran kita seperti apa itu malaikat. Dan para ulama kemudian memberikan tafsiran-tafsiran apa itu malaikat, bagaimana, apa karakteristiknya, dan seperti apa wujudnya. Dan Al-Quran pun menjelaskan sebagian tentang karakteristik malaikat, bahkan bentuk-bentuknya. Disebutkan bahwa malaikat uli ajnihatin, memiliki banyak sayap atau sayap-sayap. Kemudian disebutkan ada sayapnya yang ada yang 2, ada yang 4, dan yazidu fil khalqi ma yasha, yang menambahkan lebih daripada sayap-sayap yang tadi kita sebutkan. Maka di bayangan kita malaikat itu adalah makhluk-makhluk bersayap. Maka kalau kita melihat lukisan itu kalau menggambarkan malaikat itu suka disebutkan bersayap gitu ya, bersayap. Karena penggambaran di Al-Quran sendiri itu disebutkan bahwa para malaikat Allah itu bersayap. Ada yang bersayap 2, ada yang bersayap 4, atau bersayap lebih daripada jumlah yang tadi, 2, 4, dan seterusnya. Nah tetapi orang-orang yang lain itu ada yang menafsirkan malaikat sebagai jenis kelamin perempuan. Yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka menamai para malaikat dengan nama-nama perempuan, menggambarkan para malaikat sebagai perempuan. Atau mungkin dalam mitologi Yunani itu disebut para dewi-dewi. Dewi-dewi itu selain ada dewa juga disebut ada dewi, mereka menggambarkannya sebagai para dewi, para malaikat sebagai para perempuan, angel. Nah tentu saja penggambaran yang kita dengar dari Al-Quran, yang kita pahami dari Al-Quran, termasuk juga dari Nabi tentang para malaikat, itu ada penggambaran yang kita serap. Dalam hadis Arba'in yang kedua yang diceritakan tentang malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah, itu digambarkan malaikat mewujud rupa manusia, kemudian bercerita kepada Rasulullah, bertanya kepada beliau tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan, tentang hari kiamat dan sebagainya, yaitu malaikat yang mewujud sebagai manusia karena beralih rupa. Nah, tentang seperti apa malaikat yang sebenarnya, tentu saja tak satu pun dari kita yang tahu. Hanya Allah lah yang tahu, dan Rasulullah pun, para nabi, ketika mereka didatangi oleh malaikat, khususnya malaikat Jibril yang datang kepada mereka memberikan wahyu, menurunkan wahyu dari Allah, itu biasanya kita sama-sama tahu berupa wujud manusia, karena yang kita dengar seperti itu ya. Meskipun ketika kita baca hadis-hadis yang lain, misalnya cerita tentang perang Badar, bahwa pada perang Badar pada malam harinya itu turun 3.000 malaikat
Dan malaikat di situ tidak digambarkan sebagai bentuk manusia, tapi 3.000 malaikat. Nah, para malaikat itu datang turun ke muka bumi untuk ikut membantu kaum muslimin dalam perang Badar tersebut. Nah, penggambaran tentang malaikat tentu saja tidak tunggal, sehingga dalam bayangan kita pun penggambaran tentang malaikat terus mengalami pemahaman-pemahaman baru sesuai dengan apa yang kita baca, apa yang kita pahami. Mungkin dulu kita memahami malaikat sebagai sosok yang bersayap, karena di Al-Quran pun disebutkan demikian. Tapi barangkali pada suatu yang lain, ketika kita mendengar hadis yang misalnya tentang malaikat Jibril yang turun kepada Rasulullah, digambarkan sebagai seorang lelaki yang tampan dan sebagainya, maka boleh jadi di kepala kita, bayangan kita tentang malaikat juga seperti itu, atau mungkin yang lain-lain. Nah, juga ada para ulama yang menafsirkan malaikat sebagai bagian dari tentara-tentara Allah atau hukum-hukum Allah yang diciptakan olehnya. Sehingga kemudian ada menggambarkan bahwa para malaikat adalah sunnatullah yang dengan sunnatullah itulah Allah kemudian bisa menjaga keseimbangan alam, bisa mengatur alam, dan kemudian juga bisa memastikan alam ini tetap aman, damai, dan terselenggara dengan baik. Kita mungkin dulu ketika masih kecil merasa bingung, bagaimana bisa malaikat Israel nanti bisa mematikan umat manusia yang miliaran orang jumlahnya pada hari kiamat, langsung mati seketika. Bagaimana cara mematikan mereka satu-satu, sedangkan malaikat Israel itu satu, sedangkan manusia, belum nanti makhluk-makhluk yang lain jumlahnya sangat banyak, miliaran. Pada waktu itu kita mungkin masih belum terbayang dengan teknologi remote control, atau dengan teknologi sakral dan sebagainya. Tapi dengan sekarang kita sudah mengetahui tentang remote control atau yang lain-lain semacamnya, maka penggambaran tentang tugas malaikat Israel yang sanggup mematikan makhluk-makhluk hidup pada hari kiamat nanti tidak lagi rumit dibandingkan ketika dulu kita belum mengenal teknologi remote control dan sebagainya. Maka penggambaran kita, pemahaman kita tentang malaikat itu tentu saja berkembang dengan apa yang kita mengerti, yang kita ketahui, dengan ilmu yang kita mengerti, sesuai dengan perkembangan zaman dan informasi yang kita terima. Itu malaikat. Berikutnya beriman kepada kitab suci, kutub bukan hanya kitab. Kalau kitab satu, kalau kutub artinya banyak. Dan ini menjadi salah satu rukun iman yang harus kita yakini. Dalam surat Al-Ankabut misalnya Allah tegaskan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berbantah-bantahan atau berdebat dengan ahlu kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan yang terbaik. Kita tidak boleh berbantah-bantahan, berdebat dengan ahlu kitab yang lain, maksudnya baik non-muslim yang Nasrani ataupun Yahudi ataupun yang lainnya, kecuali dengan ahsan, yang terbaik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Nah, berikutnya ada kalimat yang barangkali kita bisa renungkan menjadi bagian yang tidak terpisah dari bahasan ini adalah waqulu amanna billazi unzila ilaina, dan katakanlah, ini perintahnya banyak ya untuk ditujukan pada orang-orang banyak. Amanna, katakanlah wahai kita semua, amanna, bahwa kita beriman billazi unzila ilaina, dengan yang diturunkan kepada kami. Kami di sini adalah kita para muslim. Wa unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepada kalian. Siapa kalian di sini? Ahlul kitab selain kita. Nah, sehingga kita sebagai mukmin dan sebagai muslim itu juga harus meyakini, harus mengimani apa yang diturunkan kepada kita yaitu Al-Quran ini, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita. Tadi di surat Al-Baqarah ada lanjutannya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi mutlak kita harus beriman bukan hanya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, tetapi juga harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabi sebelum Rasulullah. Baik yang kita kenal namanya seperti Taurat, Injil, Zabur, maupun yang tidak kita kenal nama-namanya. Nabi Ibrahim sendiri, nabi yang termasuk nabi-nabi terdahulu, itu juga memiliki kitab suci yang disebut dengan suhuf.
Nabi Musa juga selain dengan Taurat juga memiliki yang lainnya lagi, yakni suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, sehingga kitab-kitab suci atau wahyu-wahyu yang dibukukan atau yang disampaikan pada para rasul itu tidak tunggal, tidak hanya Al-Quran. Dan kita sebagai mukmin juga harus meyakini, mengimani kitab-kitab suci Al-Quran dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Meskipun kita tidak pernah tahu, tidak pernah pegang, tidak pernah baca, bahkan tidak pernah melihat kitab-kitab suci terdahulu itu di mana seperti apa, tapi keberadaannya harus kita yakini dan harus kita imani. Tetapi masalahnya, bukankah kita tidak pernah memegang kitab Taurat, tidak pernah pegang kitab Injil, tidak pernah pegang kitab Zabur dan sebagainya, tetapi kenapa kita harus wajib iman? Kalau Al-Quran sering kita baca, sering kita pegang, sering kita hafalkan dan sebagainya, sering kita pahami juga. Kita imani, kita konkret untuk bisa melakukannya dengan baik, sebaik yang kita bisa lakukan. Tapi mengimani kitab-kitab terdahulu bagaimana implementasinya, pelaksananya? Apakah Bapak Ibu harus punya Injil dulu? Beli dulu Injil, beli dulu Taurat, beli dulu Zabur. Kalau Injil mungkin ada. Dan mungkin sebagian kita di rumah juga ada yang memiliki kitab itu. Ditaruh di rak tapi tidak pernah dibuka karena kita lebih banyak membaca Al-Quran ketimbang apalagi kitab-kitab di luar Al-Quran. Tentu saja kita lebih banyak berinteraksi dan memahami Al-Quran yang masih jarang kita pahami lebih baik. Nah, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan, memanifestasikan pemahaman dari ayat bahwa kita juga harus mengimani kitab-kitab suci terdahulu. Sementara kita tidak pegang kitabnya dan juga tidak tahu apa isinya. Boro-boro tahu isinya, pegang saja tidak, melihat saja tidak. Lalu bagaimana kita bisa memanifestasikan ayat Al-Quran untuk mengimani kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah? Nah, di ayat yang lain Allah berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu bersumber dari Tuhanmu, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu atau meragukan. Nah, sebagai implementasi dari keimanan kita pada kitab-kitab suci terdahulu, yang paling mudah untuk bisa kita lakukan adalah keimanan serta keyakinan bahwa Allah telah menurunkan kebenaran kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah. Dan kebenaran itu bersumber dari Tuhan, bersumber dari Allah, dari Tuhanmu. Dan setiap kebenaran, dimanapun hinggapnya, dimanapun adanya, berarti itu dari Tuhan, berarti itu dari Allah. Sehingga dari manapun bersumbernya, kalau itu memang benar, kita tidak boleh tolak. Kalau dalam sebuah riwayat ada ungkapan begini, al-hikmah dhalatul mu'min. Ainama wajadtumuha fakhudhuha walau min fami kalbin, atau dalam riwayat yang lain walau min fami munafikin. Hikmah itu adalah barang hilang dari orang mukmin, atau bahasa mudanya hikmah, kebijaksanaan, kebenaran itu adalah milik orang beriman. Maka dimanapun kau temukan hikmah itu atau kebenaran itu, fakhudhuha, ambillah, walau min fami kalbin, meskipun kebenaran itu bersumber dari mulut seekor anjing, atau dalam riwayat yang lain meskipun bersumber dari mulut orang munafik. Selagi yang disampaikannya itu benar atau disampaikannya itu adalah hikmah, maka ambil dari manapun ia bersumber. Meskipun dari binatang yang kita anggap mungkin najis, atau bersumber dari orang yang kita sebut buruk, munafik dan seterusnya itu. Atau bahasa yang lainnya bisa jadi orang musyrik, jadi orang kafir, dari manapun. Selagi itu adalah kebenaran, selagi itu adalah kebaikan, selagi itu adalah hikmah, kita harus ambil. Yaitu dalam riwayat-riwayat yang ada dalam sumber-sumber kita, itu pun menjadi ajaran yang harus kita ambil. Maka dari manapun kebaikan itu bersumber, sebagai keimanan kita kepada keyakinan bahwa hak adalah dari Allah semata-mata dan itu adalah wahyu, maka untuk konteks sekarang di mana kita tidak bisa melihat kitab-kitab terdahulu, maka setidak-tidaknya apapun kebenaran dari manapun bersumbernya, kalau itu memang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran,
Maka itu semuanya berarti bersumber dari Tuhan juga, dari Allah juga, yang juga tidak boleh kita ragukan. Fala takunanna minal mumtarin. Adapun yang bertentangan, yang tidak bersesuaian dengan Al-Qur'an, ya kita tolak dan kita tidak terima. Maka yang jadi acuan tetap saja Al-Qur'an, tetapi karena kita meyakini adanya kitab-kitab suci terdahulu dan kebenaran ada pada mereka itu semuanya, maka ketika kita mendengar, ketika kita menemukan kebenaran atau hikmah atau yang lain dari yang lain, selagi itu benar, maka kita tidak boleh alergi, dan itu sebagai perwujudan dari ayat qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum, atau alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu yang ketiga. Berikutnya lagi, beriman kepada para rasul, dan kita juga sudah sama-sama tahu dalam ilmu yang kita pelajari dulu ketika kecil, rasul jumlahnya sangat banyak. Para nabi disebutkan jumlahnya sampai 124.000, dan dari 124.000 nabi itu disaringlah menjadi 315 para rasul, dan dari 315 para rasul itu disaringlah menjadi 25 rasul yang wajib kita ketahui, atau 26 rasul yang wajib kita ketahui. 25, 26 itu, kalau 25 berarti tanpa Nabi Uzair, sedangkan kalau yang disebut 26 nabi rasul itu yang kesatunya, yang ke-26-nya adalah Nabi Uzair. Nah, kemudian dari 25 atau 26 rasul itu disaring lagi menjadi 5 rasul ulul azmi, dan dari 5 rasul ulul azmi itu disaring lagi menjadi 1 sebagai nabi atau rasul yang paling utama dan paling agung, yakni Rasul Mustafa Muhammad SAW. Nah, apa implementasi dari keimanan kita kepada para rasul yang banyak? Di Al-Quran juga ditegaskan walikuli ummatin rasul, setiap umat memiliki rasul masing-masing. Di Indonesia saja atau di Nusantara ini banyak umat yang tercipta, yang bermasyarakat di tengah-tengah bangsa kita pada masa buhun dulu, pada masa kuno dulu, pada masa sebelum Masehi atau jauh sebelum itu. Karena negeri kita termasuk negeri yang menjadi tujuan banyak manusia karena alamnya, karena kekayaannya dan sebagainya, sehingga bangsa kita, negeri kita menjadi tujuan kedatangan banyak orang dari penjuru dunia. Jadi kalau misalkan di belahan dunia lain ada peradaban peradaban Cina, ada peradaban India, ada peradaban Persia, ada peradaban Arab dan sebagainya, pada saat mereka ada sebelum Masehi dan sebelumnya itu, di negeri ini pun juga ada kehidupan yang sudah berbudaya. Dan di sana sebagai masyarakat manusia, maka di situ juga adalah umat. Maka kemudian ketika kita mengenal di Nusantara ini ada kepercayaan ini dan itu, dan mungkin sampai hari ini masih kita dengar namanya, dan sebagian dari keyakinan mereka mungkin tidak bertentangan dengan kita, keimanan tentang adanya zat yang maha tunggal, zat yang maha esa, maha satu, itu boleh jadi para leluhur kita dulu, nenek moyang kita dulu itu juga mendapatkan ajaran tentang keimanan, keyakinan pada zat yang maha tunggal. Itu boleh jadi bersumber dari seseorang yang diutus di tengah-tengah mereka di negeri ini sebagai seorang rasul yang tidak diketahui. Karena rasul sangat banyak, dan boleh jadi salah satu rasul yang sangat banyak itu yang tidak diketahui namanya itu sebagiannya ada di negeri Nusantara ini. Maka ketika kemudian di negeri kita ada ajaran-ajaran zaman dulu yang ajarannya tidak bertentangan dengan agama yang kita yakini, Islam, tentang ketuhanan yang esa, ketuhanan yang tunggal dan sebagainya, maka boleh jadi ajaran-ajaran yang telah diterima oleh para nenek moyang kita zaman dulu itu bersumber dari rasul-rasul yang telah Allah utus di negeri kita yang disebut dengan Nusantara ini. Maka ketika kita memahami sebuah ajaran di mana itu ada mengajarkan tauhid, mengajarkan keimanan pada zat yang maha tunggal, zat yang ahad, maka itu berarti selaras dengan ajaran agama kita. Sehingga kita tidak boleh mencerca, tidak boleh menghina, dan tidak boleh menolak kebenaran tunggal dari Allah SWT.
Bahwa mereka kemudian menyebut nama Tuhan mereka dengan nama-nama yang tidak kita kenal atau mungkin berbeda dengan kita, itu adalah bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa setempat yang sesuai dengan apa yang mereka miliki, bahasa yang mereka miliki. Nah, karena Rasul jumlahnya sangat banyak dan Allah pun tegaskan, walikulli ummatin Rasul, dan dalam surat yang lain, ayat yang berbeda Allah tegaskan bahwa sebagian Rasul itu ada yang kami ceritakan dan sebagian lagi yang tidak kami ceritakan. Oleh karena itu maka apa saja kebenaran, apa saja kebaikan, apa saja hikmah yang mungkin kita dengar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka itu juga bagian dari wahyu yang Allah turunkan kepada para Rasul, yang kebaikan, kebenaran, hikmah itu juga harus kita terima sebagai sebuah kebenaran dari Tuhan kita. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu yang keempat. Yang kelima, iman yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir. Nah, ini yang tidak kalah penting. Ketika kita beriman kepada Allah, maka beriman kepada Allah itu adalah yang pertama. Islam kita tidak akan mungkin dilakukan tanpa bangunan pertama berupa keimanan kepada Allah. Tetapi ada kalangan yang meyakini adanya Tuhan pencipta, tetapi mereka tidak meyakini adanya hari akhir. Dan kalau dalam aliran-aliran agama-agama, mungkin Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar ada yang disebut dengan teisme, ada juga yang disebut dengan deisme. Kalau teisme itu keyakinan tentang adanya Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan itu terus bekerja, melindungi, menjaga, merawat dan melindungi umat manusia dan makhluk semuanya. Nah, sedangkan deisme pakai D, kalau tadi teisme, yang kedua adalah deisme. Nah, kalau deisme itu adalah keyakinan tentang adanya Tuhan, tetapi mereka tidak meyakini bahwa Tuhan ikut mengurus, merawat, menjaga, dan mengelola alam semesta ini. Tuhan hanya menciptakan, setelah itu selesai. Nah, kita umat muslim, kita agama kita, itu tidak menganut deisme. Bagi kita, Tuhan itu kita yakini adanya, dan dia adalah Rabbul Alamin. Memelihara, menjaga, merawat, dan terus mengurusi kita sampai hari akhir dan sampai tidak ada waktu kemudian.